Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Dina Zulfa Maftuha dengan NIM 30525028. Di sini aku akan menjelaskan tentang The Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam guna memenuhi tugas UTS dari matkul Sejarah Peradaban Islam. Kalian penasaran? Maka dari itu, disimak ya. Tahukah kamu, di saat Eropa dan sebagian besar dunia sedang dalam kegelapan dan kekacauan, Islam malah seperti emas, yaitu bersinar. Peradaban Islam untuk pertama kali dalam sejarah memimpin dunia. Setelah baru sekitar 100 tahunan dari munculnya Islam di semenanjung Arab, Islam menyebar dari Timur Tengah ke Afrika Utara dan Asia Tengah, di bawah pemimpinan Umayyah dan nantinya dilanjutkan oleh Abbasiyah. Era keemasan Islam atau zaman keemasan Islam berlangsung kira-kira abad ke-7 hingga abad ke-13 dengan masa puncak antara abad ke-8 sampai ke-13 selama dinasti Abbasiyah, terutama di bawah pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada periode ini, dunia Islam mengalami kemajuan yang luar biasa dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, ekonomi, seni, budaya, dan politik. Latar belakang dan faktor penyebab era keemasan Islam dimulai selepas berdirinya dinasti Abbasiyah pada abad ke-8 yang menciptakan stabilitas politik dan sosial ekonomi. Kondisi ini menciptakan iklim kondusif untuk berkembangnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pencapaian utama dari era keemasan ini yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Pada masa ini, dunia Islam melahirkan ilmuwan dan pemikir besar dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, kimia, fisika, dan filsafat. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam hal ini adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina tidak hanya memiliki pengaruh besar dalam filsafat dan metode ilmiah, tapi dia juga adalah penulis paling berpengaruh dalam medis. Dia menulis buku pendidikan medis terbesar sepanjang masa Al-Qanun fi at-Tibb atau The Canon of Medicine. Dia juga menggabungkan teori-teori medis Yunani dengan pengamatan klinis dan juga eksperimen, mengembangkan teknik-teknik baru dan menyebarkan pengetahuan medis melalui tulisan-tulisan. Yang kedua adalah kejayaan politik dan ekonomi. Khalifah Harun ar-Rasyid berhasil memperluas wilayah dan menjalin hubungan diplomatik dengan kekuatan besar seperti Kekaisaran Bizantium dan dinasti Tiongkok. Ekonomi saat itu sangat makmur dengan perdagangan yang meluas. Yang ketiga adalah kebudayaan dan seni. Perkembangan seni dan budaya Islam sangat pesat, tercermin dalam arsitektur masjid, karya sastra, dan seni kaligrafi yang indah. Dan yang keempat adalah pengaruh global. Peradaban Islam memberi sumbangan besar pada perkembangan sains dan teknologi yang kemudian memengaruhi Eropa di masa Renaissance. Lalu, apakah kalian tahu bahwa salah satu simbol dari masa keemasan ini adalah Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan, perpustakaan besar yang dibangun oleh Khalifah Al-Mansur di Baghdad. Baitul Hikmah dikatakan menjadi simbol dari keemasan ini dikarenakan ketika dia dibangun, ini menjadi awal dari era keemasan. Dan ketika Baitul Hikmah nantinya hancur, ini dikatakan menjadi akhir dari era keemasan. Yang selanjutnya adalah kunci di balik era kejayaan Islam. Yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Zaman keemasan Islam pada abad ke-8 sampai ke-13 menyaksikan pertumbuhan ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia Islam. Didorong oleh kekhalifahan Muslim yang bersatu dan para khalifah yang memprioritaskan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah Baitul Hikmah di Baghdad berfungsi sebagai pusat pembelajaran yang krusial, menarik para cendekiawan dari seluruh dunia Islam dan berkontribusi signifikan terhadap penerjemah dan pelestarian teks-teks Yunani dan Romawi kuno. Dan yang ketiga adalah Baghdad muncul sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran internasional yang kosmopolitan, yang menciptakan lingkungan tempat para cendekiawan dari beragam latar belakang dapat berinteraksi dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Cukup sekian penjelasan dari aku, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.